Berjuang. Kehilangan semangat mungkin pernah dirasakan oleh setiap individu. Kita merasa berada di situasi yang tidak menguntungkan, di mana setiap langkah yang kita ambil membawa kita ke jalan buntu. Banyak dari kita kemudian beranggapan bahwa apa yang kita alami merupakan sebuah konspirasi, di mana semesta memperlakukan kita tidak adil. Tidak jarang, kita kemudian akan menyalahkan orang-orang terdekat kita akan situasi yang kita alami. Kita menyalahkan pasangan, orang tua, lingkungan kerja, dan siapa saja yang memiliki kedekatan dengan kita. Hal ini merupakan bentuk dari pelampiasan akan ketidakpuasan di dalam diri kita sendiri. Apakah sebenarnya sumber dari ketidakpuasan? Akar dari ketidaknyamanan ini seringkali adalah realita yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi atau citra yang kita ciptakan di benak kita sendiri. Kita berharap bahwa orang-orang yang kita temui akan dapat memenuhi impian kita. Padahal sesungguhnya, setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Sehingga, bagaimana orang lain merespon situasi tidak akan selalu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Sadarkah kita akan hal ini? Jika kita menyadari bahwa setiap individu memiliki kehendak bebasnya, sama seperti kita, maka kita akan menerima bahwa orang lain akan berperilaku sesuai dengan kehendak mereka, bukan sesuai dengan ekspektasi yang kita miliki. Ketika kita sudah memahami bahwa bagaimana masing-masing individu memiliki realitanya sendiri sesuai dengan kondisi alam batinnya, maka kita akan mulai menarik energi kita dari orang lain. Kita akan menyadari bahwa apa yang terjadi di hidup kita sebenarnya adalah karma atau hukum universal sebab akibat, di mana setiap hal yang terjadi di hidup kita memiliki penyebab yang tak lain dan tak bukan berasal dari diri kita sendiri. Setiap energi yang kita pancarkan, baik itu berupa pikiran, ucapan, maupun tindakan, akan menghasilkan akibat atau efek yang mempengaruhi kejadian-kejadian berikutnya. Bayangkan bola salju kecil yang kita gelindingkan dari atas bukit. Semakin lama bola salju itu akan semakin besar akibat laju kecepatan yang disebabkan oleh gravitasi bumi. Hal tersebut juga terjadi ketika kita melakukan sebuah tindakan kecil, di mana tindakan tersebut akan mempengaruhi kejadian berikutnya yang dapat terjadi di hidup kita. Inilah sebab akibat. Jika kita sudah memahami hal ini, maka kita akan lebih berhati-hati dan menggunakan kebijaksanaan kita sebelum kita melakukan sesuatu. Kita akan berpikir bahwa setiap aksi akan memberikan reaksi. Maka, jika kita ingin reaksi yang baik atau menguntungkan bagi kita, maka tidakkah kemudian upaya atau niatan dari setiap tindakan yang kita lakukan harus dilandasi dengan kebaikan? Seringkali, orang-orang yang memilih untuk melayani ego merasa dicurangi ketika orang lain memanipulasi diri mereka. Padahal sesungguhnya, hal tersebut hanyalah akibat dari tindakan yang mereka inisiasi sendiri. Namun, yang terjadi kemudian adalah mereka menyalahkan orang lain maupun situasi. Ketika kita tidak menyadari bahwa kita berada di posisi ini, maka pola berulang akan terjadi, di mana kita terus membalas atau menyalurkan manipulasi yang kita alami kepada orang lain, karena kita beranggapan bahwa membohongi dan memanipulasi orang lain merupakan sebuah kenormalan. Hal ini adalah bentuk dari pelampiasan trauma yang kita alami, sehingga kita tidak perlu heran jika kita terus berada di situasi yang tidak menguntungkan bagi diri kita. Kemudian, bagaimana cara kita untuk dapat keluar dari situasi manipulatif atau sering disebut dengan toksik? Caranya adalah dengan menyadari bahwa kita adalah orang yang manipulatif serta racun bagi diri kita sendiri, sehingga situasi tersebut hadir ke hidup kita akibat frekuensi yang kita pancarkan. Menerima kegelapan jiwa kita sendiri adalah langkah awal bagi kita untuk keluar dari situasi toksik, di mana kita akhirnya menerima bahwa kita selama ini begitu nyaman berada di lingkungan tersebut, sehingga kita dilanda ketakutan akan ketidakpastian jika kita keluar dari lingkungan toksik tersebut. Banyak orang akhirnya patah semangat sebelum berjuang akibat ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Padahal sesungguhnya, masa lalu maupun masa depan adalah ilusi. Jika kita takut akan masa depan, bagaimana kita dapat hidup di momen saat ini? Begitu pula jika kita terus melekatkan diri kita dengan kenangan atau memori masa lalu.
bagaimana kita bisa menciptakan realita yang kita inginkan? Disinilah dibutuhkan inisiasi, di mana kita berjuang untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Karena berjuang bukanlah untuk peperangan, namun untuk perdamaian, di mana kita harus berjuang untuk menemukan kedamaian batin kita terlebih dahulu, sehingga realita yang kita lihat menjadi damai. Apapun yang terjadi di hidup kita, sebenarnya hanyalah proyeksi dari alam batin kita sendiri, sehingga jika kita menginginkan sesuatu, kita harus berjuang untuk mewujudkannya sendiri, bukan menunggu orang lain untuk memberikannya kepada kita, apalagi bergantung kepada keberuntungan. Hal ini adalah pola pikir yang dimiliki oleh orang-orang yang terjebak pada pola berulang, di mana mereka menunggu seorang pahlawan untuk menyelamatkan diri mereka. Ingatlah bahwa setiap individu menyimpan api kecil dalam dirinya, di mana mereka bisa menerangi diri mereka sendiri, sehingga berjuang adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Kita hanya perlu merasakan kehangatan api kecil tersebut sebagai penggerak dari setiap tindakan yang kita ambil.